Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له قيوم السماوات والأرض وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله تعالى في كتابه الكريم: وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. وقال الله تعالى أيضا: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقال الله تعالى أيضا: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وفي الرواية: إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفت بهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرات الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شق له أجران. قال الإمام ابن الجزري في المنظومة الجزرية: إذ واجب عليه محتم قبل شروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات liyalfidhu bi afsahil lughati. Bunda-bunda yang insyaallah dirahmati Allah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla, Rabb pemilik alam semesta yang menciptakan kita semuanya dengan sebaik-baiknya bentuk. Dan juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat ini Allah karuniakan atas kita anugerah berupa keimanan, keislaman, kesehatan, dan anugerah yang tak kalah penting daripada itu semua adalah diizinkannya kita beribadah kepadanya. Pada kesempatan kali ini salah satunya beramal saleh dengan cara menuntut ilmu. Semoga dengan demikian Allah jadikan wasilah mempelajari kitabullah al-karim untuk senantiasa kita mentadaburinya, mengamalkannya, membacanya, wasilah menjadikan kita mudah masuk surga. Ya Allah Subhanahu wa taala, jannatul a'la, jannatul firdaus. Amin Allahumma. Salawat baginda salam tak lupa senantiasa terlimpah curahkan kepada baginda Nabi suri tauladan kekasih kita Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan juga para pengikutnya yang insyaallah kita semua insyaallah di antaranya, dan mudah-mudahan bisa berjumpa dengannya dan juga mendapatkan syafaat darinya kelak di yaumil qiyamah. Bunda-bunda yang dirahmati Allah, kaifa halukum? Bagaimana kabar? Alhamdulillah. Baah kabarnya? Buhaba. Kumaha dalamnya? Buhaba. How are you today? Sedikit jago nih bahasa Sunda dan Bahasa C. Bahaba. Get. Baik, benar-benar yang dirahmati Allah, di hari Ahad yang cerah ini, setelah diguyur hujan beberapa jam yang lalu ya, dari mulai kemarin sore kalau tidak salah atau siang,
wa syukurillahi wa ni'matillahi wa lillahil hamd. Kita diberikan rahmat atas Allah Subhanahu wa taala, ma'an sajjaja, air yang diturunkan dari langit. Kemarin sudah diguyur hujan dan pada kesempatan kali ini di pagi hari yang cerah, begitupun mengikuti dari wajah-wajah yang cerah, wajah-wajah yang sumringah, semangat insyaallah untuk mempelajari kitabullah al-karim, semata-mata untuk mendapatkan ridha pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Lebih dari itu, bonusnya di dunia ini cash on delivery, ya. Insyaallah nanti dikasih sama Allah Subhanahu wa taala, apapun bentuknya, berkahnya, segala macam rahmatnya, naungan Allah Subhanahu wa taala untuk kita yang saat ini saling mempelajari dan mengajarkan Al-Qur'an. Karena kata Nabi kita Muhammad SAW, khairukum man ta'allama Al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Maka bila mana ditanyakan kembali, apakah profesi paling mulia di muka bumi? Tidak lain dan tidak bukan dua. Paling mulia yang tidak ada bisa mengalahkan. Yang pertama adalah para pengajar Al-Quran. Yang kedua adalah pembelajarnya. Dua profesi terbaik di muka bumi. Tidak ada yang bisa mengalahkan. Kata siapa? Nabi yang bilang, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Di bawahnya hadis, pengajar hadis, pembelajar hadis. Di bawahnya terus kitab-kitab di bawahnya ilmu Allah. Maka kita bersyukur kita berada di majlis yang terbaik, membahas kitab terbaik dari Sang Maha Terbaik, diturunkan kepada Rasul kita yang terbaik, diturunkan di tanah terbaik, dan kita benar-benar menjadi manusia terbaik. Jadi semangat Ibunda ya. Sudah dicas ya, sudah dicap ya. Imannya, busnya di rumah semalam sudah dimurajaah belum makharajul huruf. Karena insya Allah kita akan melaju terus, nggak akan mundur lagi ya. Nggak akan kita bahas makharajul huruf lagi, karena kami berharap apa yang kami telah ajarkan kemarin di murajaah dan diulang-ulang kembali. Syukur alhamdulillah diajarkan kembali. Berharapnya begitu. Walaupun mengajarnya nggak mesti kepada kaum muslimin yang luas, cakupannya untuk anak, keluarga, dan sanak saudara, kerabat, dan lain-lain. Yuk sini yuk belajar bareng makharijul huruf. Saya baru dapat, biar tambah ingat. Kullama takarrara. Kata pepatah Arab mengatakan, setiap yang diulang pasti akan melekat. Pasti. Ada lagi insyaallah. Pasti. Biiznillah. Pastinya tetap dengan izin Allah. Apapun, mau Al-Quran, mau hal-hal yang lain, ilmu dunia pun sama. Semakin kita ulang, semakin kuat kita, semakin paham. Ibarat kita melaju ke satu jalan, jalannya kita ikuti terus, jalan itu tiap hari bolak-balik lewat jalan situ, terus pasti hafal lubangnya di mana, ini di mana, kerikilnya di mana, kita biar nggak kena. Itulah sama dengan kita Al-Quran. Jadi bagi bunda-bunda yang merasa, Ustaz, huruf saya masih dhaif, huruf saya masih lemah, hari ini lemah, besok belum tentu tidak. Karena yang namanya proses belajar itu dari lemah menjadi kuat. Tidak ada kuat. Nggak ada. Bayi baru lahir, nggak ada yang langsung bisa berjalan. Semua prosesnya ada tahapan. Sama dengan tahsin. Yang baru kenal tahsin, yang baru sadar, yang baru Allah alhamdulillah kasihkan hidayah dan taufik di umur yang sekian. Syukurillah, tetap bersyukur. Karena barang jadi ada yang di umur sepantaran dengan kita masih belum tahu tentang makharijul huruf, belum tahu tentang sifatul huruf, lebih-lebihnya lagi lebih dalam tentang Al-Quran. Kalau katanya kita itu cinta Allah, cinta Rasul, maka harus kenal kitabnya Al-Quran. Jangan jadi Islam KTP, ya. Karena aku Islam tapi tidak bisa baca Quran. Na'udzubillah min malu ya. Entah apa yang nanti bisa dijawab pertanyaannya dari Allah. Waktu yang disediakan, fasilitas yang digunakan, nikmat yang diberikan. Kalau nggak dipergunakan dengan baik, Allah tanya nanti di yaumil qiyamah, dihisab habis. Maka selama ada kesempatan, ada guru, ada majelis, mari sama-sama kita belajar bareng untuk meningkatkan pemahaman kita tentang Al-Quran, lebih-lebihnya bisa menjadikan manfaat berkah untuk kita. Amin Allahumma amin. Baik bunda-bunda yang insyaallah dirahmati Allah,
Sebetulnya kami di awal ini mau menceritakan satu kisah yang cukup menarik. Yang kisahnya ini insya Allah akan menggugah hati kembali untuk bunda-bunda makin semangat dalam mempelajari Al-Quran. Dikisahkan, kata Imam Syatibi. Imam Syatibi berarti imam tariknya kita. Imam riwayat kita siapa? Ayo, ulang. Imam qiraat kita siapa? Riwayat kita? Jangan hafaz ya, hafz. Hafazat, hafz. Imam siapa? Riwayatnya imam siapa kita? Riwayat. Toriknya? Syatibiyah. Toriknya Syatibi, qiraatnya ya Syatibiyah itu namanya julukannya ibaratnya jalurnya Syatibi disebutnya Syatibiyah. Nama orangnya Syatibi. Nama imamnya Syatibi, tapi kalau jalurnya namanya Syatibi. Maksudnya orang-orang yang menempuh di dalam jalur tersebut disebutnya Syatibiyah. Tapi nama imamnya Imam Syatibi, Imam Torik. Imam qiraat Imam riwayat Hafs, Imam Torik Syatibi. Udah kenal bunda? Apa yang bunda baca setiap hari itulah imam-imamnya ya. Kata Imam Syatibi mengatakan bahwasanya Al-Quran khairul jalasin. Al-Quran adalah sebaik-baiknya teman duduk. Sebaik-baiknya teman. Khairul jalasin Al-Quran, kata beliau. Keagungan dan kemuliaannya mampu memberikan syafaat dan juga manfaat kepada para pembacanya, lagi para penghafalnya. Apalagi bila mana Al-Quran itu diimplementasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Sungguh kemuliaan itu tak ternilai harganya. Kemuliaan yang didapatkan oleh para pembaca dan penghafal Al-Quran jauh melebihi apa yang didapatkan oleh yang lain-lain. Ya, lebih baik khairun mimma yajma'un, kan kata Allah gitu. Lebih baik dari apa yang dicari di luar sana. Ya kan? Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un, kata Allah dalam surat Yunus. Katakanlah Muhammad, dengan keutamaanku, kemuliaanku, keutamaan Allah, wa bi rahmatihi, diartikan menurut tafsir keutamaan itu Islam, wa bi rahmatihi itu Al-Quran, atau ada tafsir yang membalik, bi fadlillah itu Al-Quran, wa bi rahmatihi itu Islam, atau yang bahkan menggabung tafsir menjadi satu, Islam dan Al-Quran. Fabidzalika, maka dengan itu falyafrahu, bergembiralah kalian. Gembira, disuruh sama Allah gembira. Kalau kita udah menjadi muslim, sudah ada Al-Quran, disuruh gembira. Jangan galau-galau, jangan sedih-sedih. Kenapa? Huwa khairun mimma yajma'un. Dia lebih baik dari apa yang dicari manusia di luar sana. Tema tarhib kemarin, kalau mau baca tarhib kemarin dibahas. Kalau yang hadir, yang belum hadir itu dia mau baca ya. Baik, maka salah satu kemuliaan yang didapatkan pada zamannya Imam Hamzah bin Habib Az-Zayyad. Imam Hamzah bin Habib Az-Zayyad. Kalau yang isi di depan ini Hamzah bin Muhammad Yusuf. Kalau ini Hamzah bin Habib Az-Zayyad, namanya sama. Maka kami ketika membaca kisah ini mesti nggak kuat. Kenapa? Karena seolah-olah nama kami yang disebut. Nanti kami ceritakan. Intinya bunda siap-siap konsentrasi, kami ceritakan dengan baik-baik. Jadi hal ini langsung dibuktikan kemuliaan Al-Quran salah satunya melalui kisahnya Imam Hamzah bin Habib Az-Zayyad, melalui mimpinya beliau rahimahullah ta'ala. Semoga Allah merahmati. Apa kata beliau ketika beliau bermimpi berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Tapi nggak melihat Allah, enggak. Bukan dia mengaku melihat Allah, komunikasi saja. Adanya suara dan tanya jawab seperti itu. Melalui mimpinya Imam Hamzah, sang imam ahlul Qur'an. Beda kelasnya ya. Ini ulama. Gimana Ustaz kisahnya? Mau tahu Bun? Mau. Mau? Simak baik-baik ya. Diriwayatkan oleh Imam Khalid bin Hisham Al-Bazzar melalui Imam Sulaim bin Isa. Ini sanadnya jelas ada. Berkisah bahwa suatu hari ia berkunjung kepada rumah gurunya. Sulaim bin Isa ini adalah muridnya Imam Hamzah. Jadi Sulaim bin Isa datang ke rumah Imam Hamzah, berkunjung ke rumah guru
seraya. Maka ketika itu ya, berkunjung ke rumah gurunya Imam Hamzah bin Habib Az-Zayyat. Saat ditemuinya oleh si Sulaim, ya, Sulaim bin Isa, oleh Imam Sulaim bin Isa, tampak sang guru itu, Imam Hamzah itu sedang dalam membolak-balikkan kedua pipinya ke tanah. Ke tanah gitu. Kayak orang meratap, tapi sambil nangis. Bingung lah Sulaim bin Isa. Ini kenapa guru kok datang ke rumah tahu-tahu nangis, letak. Kayak apa ya? Kayak orang habis kena apa istilahnya? Kejutan besar gitu. Entah yang bahagia atau yang sedih ya. Pasti kan meratap dia. Saking terharunya ibaratnya begitu. Jadi dikisahkan begitu, sang guru membolak-balikkan kedua pipinya ke tanah serta menangis. Sontak Imam Sulaim pun berdoa, A'udzubika. Ini batin. Aku berdoa ya agar berlindung dari apapun itu judulnya. Maksudnya khawatir Imam Hamzah ini khawatir kena apa gitu, entah kena sihir atau apa. Karena nggak pernah Imam Hamzah itu nangis sambil meratap-ratapi ke tanah. Gitu. Lalu Imam Hamzah berkata kaget, "Hei, kenapa engkau minta perlindungan atas diriku?" A'udzu kalimatillah, gitu kan? Aku berlindung dengan nama Allah atasmu. Terus Imam Hamzah bilang, kenapa engkau berlindung atas diriku? Gitu kan? Sementara kata beliau, ya, Imam Hamzah mendengar bercerita ya, aku seperti ini. Kalau engkau mau tahu, aku kenapa menangis, membolak-balikkan pipi ke tanah sambil meratap-ratap, karena baru saja aku baru terbangun dari mimpiku, hari kiamat telah terjadi. Jadi mimpi hari kiamat sudah terjadi. Ya. Ini tulisannya kecil-kecil, bentar banget. Di zoom dulu bentar. Tulisannya kecil sekali. Lalu dan kata beliau, para qori-qori Al-Qur'an, para ahlul Quran dikumpulkan Allah di satu tempat. Dan ternyata kalau Bunda mau tahu, di dalam hadisnya Nabi, karena qala sahibil Quran iqra wattaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka inda akhir ayat taqra'uha. Itu hadis sesuai dengan mimpinya Imam Hamzah. Maka kalau kita katakan Imam Hamzah ini mimpinya jujur, siddiq, dia terpercaya mimpinya, ya. Ditakwil mimpinya pun ini masya Allah. Para ulama pun terkaget-kaget dengan mimpinya beliau, ya. Lalu kata beliau, ia termasuk orang yang menghadiri panggilan tersebut. Jadi Imam Hamzah ada di majelis tersebut, dipanggil. Ya, lalu ya, Imam Hamzah mendengar suara yang berkata dengan ucapan yang enak sekali didengar. Ya, apa katanya? Jangan masuk ke sini, tidak boleh masuk ke sini kecuali orang-orang yang mengamalkan Al-Quran. Ada kata-kata pertama waktu Imam Hamzah masuk ke tempat itu, ada yang menyeru. Nggak ada orangnya, tapi ada suaranya. Nggak ada wujud. Tidak boleh masuk ke sini kecuali orang-orang yang mengamalkan Al-Quran. Luar biasa. Dilanjutkan. Ya. Tidak bisa menghadap saya, tidak bisa datang ke saya kecuali orang-orang yang mengamalkan Al-Quran. Langsung Imam Hamzah sontak, saya pun kembali tanpa menoleh ke belakang, karena beliau merasa diriku belum mengamalkan Al-Quran. Sekelas Imam Hamzah bilang merasa bukan termasuk orang-orang yang mengamalkan Al-Quran. Di mimpi itu Imam Hamzah langsung ada suara itu langsung balik lagi karena takut bukan dirinya, nggak boleh kegeeran kan ibaratnya gitu. Pas jalan kucuk-kucuk Imam Hamzah, tiba-tiba ada suara yang memanggil, ya. Tiba-tiba ada malaikat yang segera memanggil, ada yang memanggilnya, Aina Hamzah bin Habib Az-Zayyat. Udah jalan ke belakang ada yang manggil, Aina Hamzah bin Habib Az-Zayyat. Langsung ada malaikat yang menyampaikan. Kata malaikatnya, ya. Tiba-tiba malaikat bilang, katakanlah, labbaik Allahumma labbaik.
Ya Allah, aku memenuhi panggilannya. Aina Hamzah bin Habib Az-Zayyad, dipanggil terus. Datang Imam Hamzah, suruh malaikat kul labbaik Allah. Imam Hamzah jawab labbaik Allahumma labbaik. Luar biasa, ya. Belum selesai Bun. Ini keseruannya masih di awal ini Bun ya. Kita sudah terharu dengarnya kan. Dilanjutkan katanya. Ya. Imam Hamzah pun menjambut panggilan tersebut, lalu malaikat kepadanya seketika itu Imam Hamzah baru sadar bahwa yang memanggilnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru sadar. Ya. Rabb semesta alam. Kemudian Imam Hamzah dimasukkan ke suatu tempat yang di dalamnya terdengar suara gemuruh Al-Quran. Kayak orang pada ngaji. Pada ngaji. Dimasukkan Imam Hamzah ke tempat situ. Ya, ketika dimasukkan, ya, ia pun berhenti mematung dengan tubuh yang gemetar. Gemetaran Imam Hamzah, ya, dengan tubuh gemetar hingga terdengar ucapan Allah takhafu, ya, jangan khawatir, jangan takut, iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilaka 'inda akhir ayatin taqra. Baca, kata ada yang menyeru, baca wahai Imam Hamzah, wahai Hamzah, alla takhafu iqra wartaqi warattil. Baca dan naiklah kamu ke dalam tangga-tangga surga, ya. Bacalah secara tartil sebagaimana engkau dulu tartilkan di dunia. Ya, ketika mendengar itu Imam Hamzah wajahnya langsung bersinar. Ya, wajahnya bersinar saat ia sudah berada di depan mimbar. Mimbarnya itu digambarkan oleh beliau terbuat dari batu mutiara putih. Ya, kedua sisinya terbuat dari yakut berwarna kuning. Yakut itu sejenis permata yang enggak ada di dunia itu. Ya, yakut wal marjan di dalam Al-Quran. Ka'annahunal yakutu wal marjan. Allah gambarkan dalam surah Ar-Rahman. Ada. Nah itu katanya begitu, ada mimbar besar warnanya terbuat dari batu, ya, mutiara putih yang sisi-sisinya itu terbuat dari yakut berwarna kuning, kata beliau gitu. Tangannya terbuat dari batu zurbajat. Zurbajat itu kayak batu hijau yang menyala. Ya, zabajat warna hijau. Lalu dikatakan kepadanya, iqra wartaqi warattil. Naiklah engkau, bacalah Al-Quran. Di antara itu, lalu dikatakan kepadanya lagi, bacalah suratul An'am. Dibaca, disuruh buka, disuruh baca surah Al-An'am. Imam Hamzah pun membacanya, lalu ia tidak tahu kepada siapa ia membaca. Disuruh baca, ya baca Imam Hamzah di mimpinya. Baca surah Al-An'am, nggak tahu nyetornya ke siapa, baca aja disuruh baca. Ya, lalu ketika Imam Hamzah sudah baca, Imam Hamzah pun membacanya dan tidak tahu kepada siapa ia membaca hingga 60 ayat. Ketika itu sampai kepada ayat wa huwal qahiru fawqa ibadihi. Sampai ke ayat situ ia ditanya, wahai Hamzah, ya Hamzah, bukankah aku penguasa tertinggi di atas seluruh hamba-hamba? Wa huwal qahiru fawqa ibadihi. Ditanya sama Hamzah, benar enggak Hamzah, aku ini adalah penguasa tertinggi di atas hamba-hamba? Ada yang suaranya tapi nggak ada wujudnya ngomong begitu. Kaget Imam Hamzah. Lagi baca tahu-tahu ada yang motong. Ya Hamzah, betulkah aku ini adalah penguasa tertinggi di atas hamba-hambaku? Apa katanya? Imam Hamzah pun menjawab, sadaqta. Lalu disuruh iqra, suruh lanjutkan baca lagi. Baca lagi Imam Hamzah, ya. Ketika itu baca Imam Hamzah sampai akhir surat, bacalah terus. Disuruh Imam Hamzah. Lalu membaca surah Al-A'raf hingga akhir. Sampai Al-A'raf, sampai surat sampai akhir. Saat ia hendak melakukan sujud tilawah di ayat 206 surah Al-A'raf, ya. Innal ladzina 'inda rabbika la yastakbiruna 'an ibadatihi
wa yastabbahunahu wa lahu yasjudun. Ya, maka ketika itu Imam Hamzah sontak otomatis tidak sengaja langsung sujud karena ayat sujud tilawah. Apa katanya? Ada yang mengatakan, dia berkata, cukuplah apa yang kamu lakukan sujud itu di dunia. Yang kau lakukan itu sifatnya untuk dunia. Dikatakan cukup, janganlah bersujud wahai Hamzah. Masya Allah. Sedetail ini mimpinya. Bayangkan Bung, interaksinya bukan sembarangan. Bainahu wa bainallah, antara dirinya dengan Allah. Walaupun nggak bisa lihat, cuma ada suaranya aja. Kemudian dia ditanya. Nah ini yang paling penting, karena kita nanti akan ditanya kepada siapa kita belajar Al-Quran. Allah akan tanya. Maka di sini Imam Hamzah ditanya. Kemudian ditanya, siapa yang mengajarkan bacaan ini? Imam Hamzah menjawab, Sulaiman ya Allah. Dia menimpali sambil bertanya kembali. Kata Allah, Sadaqta. Betul. Siapakah yang mengajari Sulaiman? Ditanyakan. Yahya ya Allah. Sadaqta. Yahya benar. Ya. Kepada siapa Yahya belajar? Tanya Allah lagi. Kepada Abu Abdurrahman As-Sulami ya Allah. Sadaqta. Abu Abdurrahman As-Sulami benar. Siapa yang mengajari Abu Abdurrahman As-Sulami? Anak paman Nabi ya Allah, yaitu Ali bin Abi Thalib. Jawab Imam Hamzah, Ali benar, kata Sadaqta, kata Allah. Ali betul. Siapa yang mengajari Ali? Dia belajar kepada Nabi ya Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mengajari nabiku? Apa katanya? Jibril alaihi salam ya Allah. Sadaqta Jibril. Siapa yang mengajari Jibril? Hamzah. Imam Hamzah diam. Imam Hamzah diam. Gak berani ngomong anta. Gak berani. Gak berani ngomong kamu. Gak berani. Ya, Imam Hamzah diam. Ya Hamzah, qul anta ya Allah. Qul anta ya Allah. Qul Hamzah, anta ya Allah. Akhirnya Imam Hamzah berani ngomong, anta ya Allah. Luar biasa. Sedetail itu kita harus ditanya sama Allah nanti ngaji Quran itu kepada siapa? Gurunya harus jelas. Gak bisa katanya gak bisa. Lalu saya tidak berani untuk mengatakan engkau karena malu mengucapkan kata itu di hadapan. Imam Hamzah merasa nggak pantas. Dia menyuruh lagi, wahai Hamzah, katakanlah engkau. Imam Hamzah pun menjawab, engkaulah yang mengajari Jibril ya Allah. Engkaulah Tuhanku. Kemudian dia berkata, kamu benar wahai Hamzah. Demi kebenaran Al-Quran, sungguh aku memuliakan Ahlul Quran. Di sini bab pesan Allah. Allah ngasih pesan untuk kita semua melalui mimpinya Imam Hamzah. Pesan cinta dari Allah untuk semua para Ahlul Quran. Katakanlah Hamzah. Sudah disuruh sampaikan, wahai Hamzah, sungguh ya, aku sangat memuliakan Ahlul Quran. Secara bahasa diartikan para keluarga-keluarga Allah. Lebih-lebih mereka yang mengamalkannya, wahai Hamzah. Al-Quran adalah kalamku. Aku tidak akan mencintai seorang pun seperti kecintaanku kepada Ahlul Quran. Wahai Hamzah, mendekatlah. Imam Hamzah pun mendekat. Lalu dia mencelupkan tangannya ke dalam minyak wangi, kemudian mengoleskanlah kepadanya seraya berkata, aku tidak hanya melakukan ini kepadamu saja. Sebenarnya aku melakukan kepada orang-orang yang sepertimu dan orang-orang sebelum dan sesudahmu nanti. Dan orang yang mengajarkan Al-Quran sepertimu tidak akan datang di hari kiamat kecuali kepadaku. Wahai Hamzah, sesuatu di sisiku aku sembunyikan darimu yang masih lebih banyak tidak aku berikan saat ini kepadamu. Maka kabarkan
Maka kabarkan dan sampaikan kepada sahabat-sahabatmu tentang kecintaanku kepada ahlulku. Dan apa yang aku lakukan berikan kepada mereka. Mereka lah adalah orang-orang yang dipilih di antara orang-orang pilihan. Wahai Hamzah, demi kemuliaanku, demi keagunganku, sungguh aku tidak akan menyiksa mereka yang lisannya tidak pernah letih untuk membaca. Aku tidak akan menyiksa mereka. Aku tidak akan masukkan mereka ke dalam neraka. Aku tidak akan menyiksa mereka yang hatinya selalu dipenuhi dengan Al-Quran. Aku tidak akan menyiksa mereka yang telinganya tidak pernah bosan mendengarkan Al-Quran. Aku tidak akan pernah menyiksa yang matanya tidak letih dalam membaca Al-Quran, dalam melihat Al-Quran. Imam Hamzah pun berkata, Subhanaka anta Rabbi, suci engkau ya Rabb. Lalu dia bertanya, wahai Hamzah, di mana orang-orang yang membaca Al-Quran? Di mana orang-orang yang membaca Al-Quran dengan mushaf? Wahai Tuhanku, apa yang kau maksud mereka para penghafal, penjaga mushaf? Bukan Hamzah. Akan tetapi akulah yang akan menjaga mereka hingga hari kiamat. Tatkala mereka para penghafal Al-Quran datang kepadaku, niscaya aku akan angkat derajat mereka setiap hari 1 ayat 1 derajat. Kemudian Imam Hamzah menoleh kepada muridnya Sulaim sambil berkata, apakah kamu masih mencela saya wahai Sulaim? Tatkala engkau melihat saya menangis serta berguling-guling di atas debu ketika aku baru saja terbangun dari mimpi yang seperti itu. Kisah ini bisa dijumpai dalam kitab Tazhib Al-Kamal fi Asma' Ar-Rijal karya Imam Al-Kalabi. Kita diberikan salam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berjanji dengan kemuliaannya dan keagungannya, Allah tidak akan pernah menyiksa mereka yang tidak pernah letih dalam membaca Al-Quran dan tidak pernah bosan mendengar Al-Quran, tidak pernah capek melihat Al-Quran. Allah berjanji Allah tidak akan masukkan mereka ke dalam neraka. Maka mudah-mudahan kita semua yang hadir pada majelis hari ini termasuk dari golongan tersebut. Golongan yang mendapatkan salam cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dikabarkan, disebarluaskan kepada para kaum muslimin di luar sana. Bahasanya Allah sangat cinta kepada ahlul Quran, melebihi cintanya kepada suatu apa. Jadi bersyukurlah bunda kalau bunda dapat kesempatan untuk belajar Quran, itu rahmat yang dipilih dari hamba-hamba yang pilihan. Walakin ja'alnahu nuran, kata Allah, dan aku telah jadikan Al-Quran ini cahaya. Nahdi bihi man nasya'u min ibadi, yang aku berikan petunjuk bagi hamba-hambaku yang aku pilih, yang aku kehendaki. Kalau kita di antaranya bersyukur dengan cara taat, istiqomah belajar, sebelum Allah ganti kita dengan orang-orang yang lain yang mau lebih sungguh-sungguh daripada kita.
Kalau kita mau menghadap masuk surganya langsung melalui akses langsung dari Allah, disuruh baca Quran, disuruh naik tangga surga, disitulah tempat berhenti kita, maka kita wajib baca terus Al-Quran. Jangan pernah bosan. Kalau kita mendapatkan naungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang demikian digambarkan oleh Imam Hamzah bin Habib Az-Zayyat. Ceritanya kitabnya bisa Bunda cari. Kami nggak ngada-ngada, kami nggak ngarang. Itu murni beliau mengisahkan dari mimpinya untuk kita semua kaum muslimin, termasuk yang hadir pada majelis pagi menjelang siang hari. Semoga dengan kisah seperti itu menambah rasa cinta mahabbah kita kepada Allah serta kepada kalamnya Al-Quran, dan semakin taat, semakin rajin, semakin istiqamah dalam membaca Al-Quran dan mempelajari. Baik bunda-bunda yang dirahmati Allah, sedikit yang kami tadi sampaikan mudah-mudahan bermanfaat untuk bunda-bunda. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah semoga ya, apa yang tadi kita sama-sama renungi dari kisahnya Imam Hamzah bin Habib Az-Zayyat, kita termasuk dari golongan-golongan yang demikian. Golongan yang dikumpulkan Allah dalam satu tempat yang tidak akan masuk tempat tersebut kecuali orang-orang yang mengamalkan Al-Quran. Maka mudah-mudahan kita di antaranya orang-orang yang mengamalkan Al-Quran, kita termasuk dari keluarganya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah istimewakan. Maka dari itu mari kami mengajak sekali lagi bunda-bunda senantiasa semangat dalam belajar Al-Quran. Karena nggak ada rugi kita belajar Al-Quran. Buang waktu itu tidak ada ternilai dibandingkan dengan kita berjumpa dengan Allah dengan wajah tersenyum. Maukah kita diwafatkan Allah di atas Al-Quran dan berjumpa dengannya dengan wajah tersenyum? Amin Allahumma. Mari semangat. Selama hayat dikandung badan, selama kita masih sehat, selama masih Allah berikan umur panjang, mari. Gak ada kata terlambat, tidak ada istilah umur telat, tidak ada. Karena semua para ulama, para sahabat belajar juga di umur-umur tua. Tapi yang paling penting niat konsisten sungguh-sungguh, itu yang membantu kita mencapai garis finish, yaitu menjadi ahlul. Berapapun umur kita tetap bisa menjadi ahlul. Maka semangat ya. Barakallahu fikum.